dilatih dengan
melakukan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Dan bahkan setiap aktivitas manusia di bulan Ramadan ini mempunyai dampak penghapusan dosa, mempunyai dampak penghapusan kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan ketika seseorang melakukan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan. Sehingga diharapkan 1 bulan penuh kemarin yang telah kita lalui itu merupakan pelatihan dasar, pelatihan rutin setiap tahun kita lakukan. Tujuan utama agar manusia memperoleh ahsan amalan, sebaik-baik perbuatan. Karena yang dinilai manusia itu bukan secara fisiknya saja, bukan dinilai oleh Allah dari sisi kepemilikannya, jabatannya maupun sesuatu yang melingkupinya selama di dunia, tetapi unsur utama adalah wujud kepatuhan seseorang terhadap Allah SWT. Dalam bahasa Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Memang para bapak, para ibu rahimahullah, di dunia ini memang ada strata sosial, klasifikasi sosial, kelas-kelas yang berbeda, jabatan yang berbeda, kedudukan yang berbeda, kepemilikan yang berbeda. Tapi belum tentu perbedaan-perbedaan ini oleh Allah dianggap berbeda juga. Tetapi kadang-kadang menurut pandangan manusia itu dianggap berbeda, beda warna, beda tinggi, rendah, beda segala-galanya. Belum tentu di hadapan Allah ini dianggap beda, bahkan kadang-kadang dianggap sama. Dan yang dinilai adalah kadar ketakwaannya dan juga pelaksanaan perintah yang dilakukan seseorang tersebut. Makanya Bapak, Ibu, kita jangan sampai merasa minder dengan orang-orang yang berada. Kita mungkin dalam posisi nilai ekonomi yang rendah, mungkin dalam sisi strata sosial yang rendah, mungkin dalam sisi situasi yang terpuruk, tapi justru situasi itu menjadikan kita dekat dengan Allah, menjalankan perintah Allah. Ini menurut pandangan orang-orang al-tasawuf, ini lebih baik dibandingkan kita berada di posisi yang tertinggi tetapi semakin jauh dengan Allah SWT. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya ada istilah manisdadil ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Siapa saja yang semakin lama, semakin tua, semakin tambah ilmunya, semakin tambah pintar, semakin tambah kandungan-kandungan profesionalitas dalam dirinya, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka tidak akan bertambah lagi kecuali semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jauh menjauh, bahkan sulit sekali dijangkau oleh umumnya manusia, maka Allah pun akan sulit sekali menjangkau pada dirinya. Ini para bapak, para ibu rahimahullah yang kita takutkan. Ada orang yang bilang, walau orang itu karena kesibukannya tidak sempat beribadah, orang itu karena menjalankan tugasnya sehingga ibadahnya minim sekali, orang itu karena tanggung jawabnya sehingga tidak pernah kakinya tersentuh lantai masjid kecuali hari Jumat saja. Ini alasannya karena tugas dan profesinya. Loh, itu mungkin karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu karena belum mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang bilang seperti itu. Ternyata hidayah itu kalau kita tidak menjemputnya, kalau kita tidak mencarinya, kalau kita tidak meraihnya, maka kita akan sulit mendapatkan hidayah. Sulit sekali mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya kita harus memulai diri kita untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memulainya, maka Allah akan mengirimkan hidayah-hidayah tersebut untuk memperbaiki kehidupannya selama di dunia. Nah, di sini para bapak, para ibu rahimakumullah, makanya hidayah itu harus dijemput. Kalau nggak dijemput, maka tidak akan datang atau sulit untuk datang. Siapakah orang yang mendapatkan hidayah itu? Dalam surat Az-Zumar ini dijelaskan ayat 18. Siapakah mereka? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Di sini dikatakan orang-orang yang mendapatkan hidayah ada cirinya. Mereka yang mendengarkan ucapan-ucapan, mereka yang mengkaji ilmu, mereka yang ikut sering mendengarkan pengajian-pengajian atau juga mendapatkan transfer ilmu. Fayattabi'una ahsan. Kemudian dilanjutkan mereka melakukan atau mengikuti, meneruskannya dengan sesuatu yang paling baik. Maka mereka ini alladzina hadahumullah, mereka ini adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Wa ulaika humul albab, maka mereka termasuk orang-orang yang cerdas akal pikirannya. Jadi dikategorikan orang cerdas itu orang yang mendengarkan satu kebaikan dan dilanjutkan mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Makanya di sini para bapak, para ibu rahimahullah, tidak ada alasan seseorang tidak mau melakukan ibadah. Alasannya belum mendapatkan hidayah. Tidak ada istilah seseorang itu tidak mau melakukan perintah Allah karena memang belum dipanggil oleh Allah. Tidak ada alasan sama sekali. Karena panggilan-panggilan dari Allah itu kita harus memulainya dengan cara mengamalkan sesuatu yang paling baik di antara kita atau dalam kehidupan kita. Para bapak, para ibu rahimahullah, karena hakikatnya setiap manusia itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya nanti ketika menghadap kepada Allah akan dipertanyakan satu persatu. Mulai dari tangannya, mulai dari matanya, mulai dari mulutnya, mulai dari apapun yang ia peroleh selama hidup di dunia, yang ia tasarrufkan selama hidup di dunia. Makanya para bapak, para ibu, mumpung kita masih diberikan Allah usia yang panjang, kesempatan yang banyak sekali, kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Mumpung Allah belum memanggil kita ke alam barzah, ini masih ada kesempatan. Karena nanti ketika di akhirat kita akan disidang oleh Allah, disaksikan para malaikat-malaikatnya. Ini pasti proses yang kita lalui. Di saat itu persidangan sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Karena apa? Mulut kita tidak mampu untuk membelanya. Mulut kita yang pinter beralasan, mulut manusia yang pinter menjawab segala pertanyaan dengan kapasitas ilmu yang dia miliki,
ternyata di sana mulut kita tidak mampu menceritakan, hanya bukti-bukti otentik yang mampu membela kita, hanya bukti-bukti tercatat yang mampu membela kita di saat kita disidang oleh Allah. Apakah bukti-bukti itu? Di dalam surat Yasin diceritakan ayat yang sering sekali kita baca, ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari itu, hari akhirat ketika kita disidang oleh Allah, nakhtimu, Allah dan para malaikatnya mengunci rapat ala afwahim, kepada atas mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka itu dikunci oleh Allah. Nggak bisa bergerak, nggak bisa membuka, berusaha matu, apalagi membela, menjerit saja tidak mampu di kala itu. Apa yang menjadikan kesaksian? Wa tukallimuna aydihim, dan sama-sama berbicara, sama-sama membela tangan-tangan manusia. Tangannya digunakan untuk melakukan kebaikan, tangannya digunakan untuk menolong, tangannya digunakan untuk melakukan perintah Allah. Maka kemudian dikuatkan watasyhadu arjuluhum, dan juga kaki-kaki manusia itu sama menjadi saksi. Komunikasi antara tangan dan kaki ini terjadi secara otomatis. Tentunya tangan dan kaki ini bisa bergerak, bisa berjalan, bisa membela atas amal perbuatan yang dilakukan manusia selama di dunia. Mereka itu benda yang tidak mampu, anggota tubuh yang tidak mampu berbicara, tetapi suatu ketika melakukan laporan, mereka berbincang-bincang satu persatu. Terus mereka melakukan pembelaan dan kesaksian. Apa yang mereka saksikan dan mereka bela, bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang manusia kerjakan. Kalau orang di dunia itu tidak pernah sedekah, maka tangannya tidak akan sedikit pun berucap tangan ahli bersedekah atau menyampaikan sedekah. Karena apa? Berbeda antara bukti dan kenyataan. Kalau tangannya suka digunakan memukul anaknya yang tidak nurut, mungkin memukul istrinya waktu itu meminta berlebihan, atau memukul orang lain yang waktu itu melakukan kesalahan. Nanti mulut itu akan berbicara. Kaki juga menjadi saksi. Kaki-kaki panjang dengan sering digunakan untuk melangkahkan ke masjid, mereka juga akan bilang, ya Allah, wahai para malaikat, kaki orang ini ahli digunakan untuk jamaah di masjid. Setiap langkahnya ini langkah kebaikan, bahkan saking sering ke masjid sampai rumahnya itu jarang ditunggu, jarang sekali dihuni, kalau sibuk berada di dalam masjid. Maka ini pembelaan yang sangat-sangat valid dan otentik para jemaah. Dan di sini kita bisa membayangkan pertanggungjawaban kita di yaumul akhirat begitu berat dan dahsyat. Kita dihadapkan hakim yang sangat bijaksana, yakni Allah SWT. Dalam bahasa Al-Quran, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang maha bijaksana. Kalau kita lihat Pak, persidangan di dunia aja begitu ruwet, begitu ribet, menyusahkan, menyedihkan, apalagi di akhirat. Persidangan di dunia masih bisa diakal-akali.
masih bisa direkayasa, masih bisa dimainkan. Apalagi kalangan-kalangan berduit muda sekarang, ketika di-AP oleh kepolisian, ada waktu untuk membela, ada toleransi sembarang kali. Ketika orang dipanggil kepolisian, Masya Allah, wajahnya kusut, sedih, nangis, rambutnya kumel, bajunya juga tidak terlihat rapi, murah, ada cuma cantik. Dengan tahu reporter terkenal di dalam TV One, kalau tidak salah TV televisi itu Ayman Kongdo Wana, resik, kelampin necis, wajahnya bersih, rambutnya tertata rapi. Dia piawai mampu menyampaikan berita-berita yang sifatnya tertutup sampai mampu menuju ke lapas Nusa Kambangan. Ini butuh proses waktu dan negosiasi yang sangat tinggi. Beliau mampu, ternyata kemarin salah menulis berita, akhirnya ada tuntutan hukum, dia diproses di Mabes Polri. Kalau saya lihat ketika diproses hukum, dia ditanya oleh media, ternyata dia yang dulu terlihat tampan, akhirnya hilang ketampanannya, wajah kusut, meripati kosong, kabeh akibat jalan hidup. Pikirannya tidak fokus, tidak banyak bicara. Dulu kalau jadi reporter dia itu berbicaranya lantang, lancar, profesional. Sementara ketika terlibat kasus, dia jarang sekali berbicara, saking sumpah. Ini masih tahapan di kepolisian. Kelambine yo gak pakai apik, lusuk, rambutnya gak potong, wis combang kambing sembarang kali. Ini masih di kepolisian, belum proses di kejaksaan. Nanti diperiksa lagi di kejaksaan, kemudian nanti ketika disidangkan dihadapkan pada beberapa hakim dan juga penuntut umum. Bagaimana ya Pak? Persidangan di dunia begitu berat, apalagi persidangan di akhirat. Persidangan di dunia ini tidak bisa kita hindari, apalagi persidangan di yaumul akhir ini sangat-sangat menentukan dan menentukan kehidupan kita selamanya nanti di akhir. Makanya para bapak, para ibu, di dalam kitab Naslul Ibadah itu diceritakan ada sebuah makalah yang tertulis di dalamnya, salasun man kunna fil akhirati yuhasabu hisaban yasira. Ada 3 kelompok ini nanti di akhirat itu dihisab oleh Allah, disidang oleh Allah dengan sidang atau hisab yang sangat mudah. Akhirnya sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wa man kunna ya Rasulullah, siapakah mereka wahai utusan Allah? Kanjeng Nabi matur, tukti man haramaka. Mereka yang pertama adalah suka memberi kepada orang-orang yang membencinya. Aku memberi kepada orang yang membencinya ini sangat berat. Umumnya manusia, rata-rata manusia itu memberi sesuatu kepada orang yang dipilihnya. Umumnya manusia memberi sesuatu kepada orang yang paling disenanginya, baru kepada orang lain. Bahkan rata-rata yang dibencinya atau yang membencinya ini tidak pernah dikasih. Padahal pemberian itu mempunyai nilai tersendiri. Orang itu yang membenci jenengan kok sering memberi mungkin makanan, mungkin dia merokok, diberikan rokok, minuman, mungkin minuman air putih atau yang es yang nikmat, jenengan parah berikan. Maka saya yakin luluh hatinya yang awalnya membenci jenengan, dia justru akan menyayangi panjenengan. Ini Pak, ini teori-teori Islam. Teori-teori sosial yang dikuatkan dalam Islam. Ternyata Islam sudah mengajarkan teori-teori sosial di mana untuk membangun
karakteristis masyarakat yang berada ternyata yang beranak diajarkan untuk suka memberi. Kemudian yang kedua, watasiru man qata'aka. Seseorang itu dihisab oleh Allah dengan mudah ketika dia mampu atau mau menyambung kekerabatan mereka orang-orang yang memutuskannya. Baru orang ahli silaturahim apalagi berkunjung kepada orang yang memutus hubungannya, ini sangat dianjurkan. Perlu diketahui dalam Islam tidak ada istilah silaturahim itu yang muda, silaturahim kepada yang tua, tidak ada. Silaturahim ini sifatnya adalah umum sekali, general sekali, sehingga tidak pandang harus yang muda kepada yang tua, kemudian yang tua duduk di rumah, kemudian dikunjungi oleh yang paling muda. Tidak di situ. Padahal namun dan orang Jawa selalu mengatakan silaturahim yo sing nang sing tuwek, sing tuwek marang sing nom. Kadang-kadang seperti ini, Pak. Lah, padahal yang muda belum tentu sempat. Namun orang-orang yang masih muda, yang usia produktif, usia-usia yang penuh tanggung jawab dan juga amanah yang harus diselesaikan, ini kan waktunya terbatas, belum digunakan untuk keluarganya maupun istirahatnya. Maka pada posisi ini yang lebih tua, mungkin saudara yang pertama, juga sangat dianjurkan mengunjungi adik-adiknya. Ini sangat dianjurkan. Makanya prinsip-prinsip dalam tradisi Jawa ini kadang juga perlu diamalkan, tetapi tidak perlu diutamakan. Lihat situasi dan kondisi yang mendukung. Nah, di sini kita harapkan untuk bersilaturahim dalam waktu kapanpun. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wada'fu amman dzalama. Kita harus mudah memaafkan kepada orang lain, baik mereka itu orang lain yang biasa maupun orang lain yang pernah menzalimi kita. Apalagi yang menzalimi kita, itu kita juga dianjurkan untuk memaafkan. Memaafkan ini tidak harus bertemu muka. Memaafkan ini tidak harus ketemu secara langsung atau bersalaman. Memaafkan ini paling utama adalah membersihkan, menghilangkan perasaan benci, dendam yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai kita membenci orang yang pernah memarah kita, mendolimi kita. Kita bersihkan, itu yang paling utama. Namun teman-teman, kadang-kadang seseorang itu mampu mengucapkan maaf, memaafkan dalam lisan maupun dalam lisan saja. Cak sepulane yo, mungkin sampai nih mau tahu tak salah, nama supaya dipecah kata juli, kata yo jadi berat bisa. Aku buka juli cak, aku mampu mencetuk bersama nabi. Iku butuh duit 5 juta sepulane cak. Aku gak iso sepulane temen sepulane. Lu ngerti nih kira sama apa sih cari sepuluh? Ya wes tak sepuluh. Padahal belum tentu lisan yang menjawab mampu memaafkan, tapi hatinya ini menghilangkan kebencian atau perasaan-perasaan kecewa, belum tentu. Makanya kadang-kadang lisan ini belum mampu menyampaikan perasaan, itu kadang di situ. Sehingga apa? Di lain hari misalnya yang pernah memaafkan, tetapi masih ada kebencian. Ini kadang terjadi, sulit sekali menghapuskan. Bahkan kadang-kadang kebencian itu dibawa sampai mati. Yang kedua, apa? Orang-orang yang memaafkan kadang mudah bersalaman. Salaman kepada orang lain ini sangat dianjurkan. Yang mengajak salaman ini baik, pahalanya lebih besar daripada yang diajak salaman. Loh, simbol memaafkan dalam tradisi kita itu dengan cara bersalaman. Ada cilik-cilik, geger tukaran, antem-anteman, jambak-jambakan, kepuk-kepukan. Yang tua sudah tahu kalau gegeran itu elek kerah. Ayo damai-damai, ayo salaman-salaman. Padahal anak kecil tersebut ketika bersalaman belum tentu mau berdamai, Pak.
apalagi orang dewasa, apalagi orang tua. Sarapan yo, tapi kadang-kadang hati cium kalau kadang seperti itu. Dan kemudian yang paling penting, yang terakhir adalah memaafkan. Dzahirun wa batinan. Lisan yang mampu memaafkan, tangan yang mampu bersalaman, hatinya juga mengikhlaskan. Ini yang paling utama. Kenapa begitu? Sebab fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ini unsur yang paling utama dalam diri manusia. Ketika sudah memaafkan, maka hati ini merasa lega dan tidak ada terbebani untuk perintah ibadah haji ini di waktu bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah datang setelah bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Di bulan Ramadan seorang hamba mohon ampun kepada Allah, bersedekah dan juga amal saleh. Kemudian ketemu dengan Idul Fitri, saling memaafkan. Lalu kemudian ketemu bulan berikutnya, para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia melaksanakan panggilan Allah Rabbul Islam yang kelima. Ternyata sudah terbebas dari kesalahan manusia dan juga sudah mohon ampun kepada Allah, sehingga ketika berangkat haji hatinya sudah merasa lega dan tidak ada beban sama sekali. Makanya ini merupakan protokoler keagamaan yang indah dan luar biasa. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi kajian yang penuh berkah. Kita yang hadir mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan lahir batin. Kita mampu memaafkan orang lain batin. Kita mampu silaturahim sesuai dengan kesempatan kita. Dan juga kita mampu memberi kepada orang-orang yang pernah membenci kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa azwajina wa alina talamina. Tsabbit qulubana wa qulubahum ala dinik. Sabbit qulubana wa qulubahum ala dinik. Sabbit qulubana wa qulubahum ala dinik. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa maqasidahum wa ghfir lana wa lahum ma qada ya wasi'ul karam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al ya aziz wa ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.